Tuhan, terima kasih untuk kasih setia dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Hari demi hari Engkau pelihara kami. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan. Kami tahu ada beberapa saudara kami yang mengalami flu season ini dan banyak yang mengalaminya. Irain yang baru saja recover, juga Pak Ade yang kurang tidur, Anthony yang kena flu, Pak Ivan yang kena vertigo, sehingga tidak bisa join dengan kami. Tuhan, kami mohon kuat kuasa-Mu menyembuhkan setiap saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh, juga untuk Grace yang Tuhan sudah pulihkan perlahan-lahan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan penyembuh kami. Karena itu dalam setiap keadaan ajar kami untuk selalu bersyukur, menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan kami, tempat kekuatan kami. Dan kami bersyukur malam ini kami bisa make an effort untuk bisa belajar firman Tuhan, berikan kekuatan ekstra kepada kami semua, agar kami bisa belajar firman ini dengan baik, dan melalui pelajaran ini kami semakin diingatkan lagi betapa Engkau mengasihi kami, khususnya topik malam hari ini mengenai pendamaian yang Kristus sudah buat untuk kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Baik, shalom, selamat malam semuanya. Jadi kita sudah sampai ke lesson yang ke-10 ya pada hari ini. Jadi 2 lagi, saya cuma mau kasih informasi bahwa minggu depan kita akan belajar pelajaran yang ke-11, which is itu adalah pelajaran mengenai glorification. Ya, glorification. Lalu minggu berikutnya tanggal 26 kita break dulu, karena ada rencana ucapan syukur Grace ulang tahun ya. Jadi nanti saya umumkan di gereja. Kalau Hani dan Hari mau ikut silakan. Nanti tapi Jumat malam itu rencananya kita mau ya dinner sederhana di Blacktown Club itu. ada Vietnamese itu, nanti kita traktir lah ya, dari kami, tapi semua jemaat, semua jemaat. Jadi kalau hari sih sempat mau datang silakan. Next Friday ya, 26 Juli ya, 2 minggu lagi. Nah setelah itu kita balik, berarti awal Agustus ya. Itu kita akan belajar mengenai doktrin pradestinasi atau election ya. Itu yang penting sekali. Kalau bisa semua join, usahakan. Lalu yang setelah itu kan kita off lagi, break, karena kan kami cruise ya. Hari Jumatnya itu kan ada retreat cruise. Jadi kita akan mulai lagi the following Friday, which is tanggal berapa itu, pokoknya setelah 12, mungkin tanggal 15 kali ya, 15 Agustus. Nah itu kita sudah belajar topik yang baru. Saya kepikiran akan memberikan pelajaran mengenai surga dan neraka. Ya, ini banyak orang yang salah mengerti. Jadi kita akan lihat apa yang Alkitab katakan dalam hal itu. Saya tidak tahu berapa lesson, saya masih belum prepare properly. Ya mungkin itu nggak akan selama ini, tergantung nanti bagaimana saya bisa covernya. Ya, itu untuk pendahuluan. Jadi hari ini kita sudah memasuki lesson ke-10. Ini istilah lain dalam doktrin. Itunya kecil sekali ya kok, screennya Ko Dede. Ini sharingnya kayaknya salah Ko Dede. Kecil ya? Nggak kelihatan kita yang slide kecil. Orangnya kegedean ya? Iya, view-nya gede. Bentar ya, oke. Oh iya, tadi settingnya salah. Settingannya kamu. Udah lah, nggak usah di setting. Ini oke? Belum. Itu mah sama aja. Salah. Saya salah screen, salah sih. Udah oke tuh kata Iran. Nah ini oke ya? Ya. Oke. Baik. Jadi ini istilah-istilah yang kita sudah belajar, seperti redemption, justification, sanctification, reconciliation, adoption. Itu semua istilah-istilah dasar yang muncul di perjanjian baru setelah Yesus mati, bangkit, naik ke surga. Nah, khususnya dalam tulisan-tulisan Paulus ya. Nah hari ini kita nggak akan terlalu banyak memberikan poin-poin, karena memang yang membahas ayat mengenai membahas
propitiation ini itu nggak banyak gitu. Hanya kurang lebih 4 atau 5 yang muncul di dalam perjanjian baru. Karena itu kita tidak terlalu dalam, bukan terlalu dalam ya, mirip-mirip dengan doktrin sebelumnya, tapi ini ada aspek lain yang kita bisa lihat gitu. Ya, jadi kita sebut ini sebagai propitiation dalam bahasa Inggris ya. Nanti kita akan lihat definisinya. Jadi propitiation itu kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai pendamaian. Ya, jadi Kristus itu sebagai domba Paskah, dia adalah pendamaian antara kita dengan Tuhan karena kita ini dianggap sebagai musuh Tuhan karena dosa. Nah, istilah propitiation ini muncul dalam beberapa ayat yang nanti kita akan lihat. Saya sudah sebut mention minggu lalu bahwa di dalam agama lain di dunia ini mereka melakukan form of korban pendamaian ini sebenarnya. Ya, kalau di agama Buddha ada, di agama Hindu ada, di agama Islam juga ada gitu. Ada banyak bentuk-bentuk pemberian gitu ya, offering kepada Tuhan untuk mendamaikan dirinya dengan Tuhan. Ya, saya sudah sempat nyebut kalau saudara ke Bali atau kalau saudara tahu agama-agama di dunia ini seperti agama yang dari negeri Kanaan mempersembahkan anak kepada dewa Moloch gitu, dewa Baal, itu sebenarnya bentuk mereka sedang mencari pendamaian dengan Tuhan yang mereka sebut sebagai Tuhan itu. Nah, saudara, di dalam hati kita menyadari atau tidak, orang Kristen atau tidak, itu Tuhan itu memberikan rasa religius di dalam diri manusia. Nggak peduli orang itu tinggal di mana, dari suku terasing, suku termaju, itu mereka semua punya kerinduan ada satu dimensi lain yang lebih tinggi dari dirinya, yaitu Allah itu sendiri. Gitu. Nah, tapi sayangnya ketidaktahuan mereka itu membawa mereka untuk menyembah hal-hal lain yang bukan di luar Tuhan, bahkan menyembah ciptaan Tuhan. Begitu ya. Jadi kita harus aware akan hal ini gitu. Sekalipun Tuhan itu tidak nampak, tapi kita tahu keberadaannya dari ciptaannya gitu. Ya, ada cerita lucu, seorang profesor ngajar di sekolah. Dia bilang, Tuhan itu tidak ada. Siapa yang percaya kepada Tuhan itu orang yang paling bodoh di dunia ini. Tuhan itu tidak ada buktinya. Nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita raba. Mana Tuhan itu nggak ada. Lalu tiba-tiba ada satu mahasiswa, dia ke depan kelas, lalu dia bilang, teman-teman, saya tanya sekarang ya, apakah teman-teman bisa melihat otaknya profesor ini? Tidak. Apakah teman-teman bisa menjamah otaknya profesor ini? Tidak. Nah, hari ini terbukti bahwa profesor ini tidak punya otak. Artinya apa yang nggak kelihatan gitu bukan berarti nggak ada gitu. Nah, kita melihat Tuhan itu ada dari ciptaannya dan lain sebagainya. Nah, kita bersyukurlah untuk pewahyuan yang Tuhan berikan untuk kepada kita sehingga kita bisa mengenal Tuhan yang benar. Dan Tuhan yang benar itu di dalam Alkitab dinyatakan sudah menjadi manusia di dalam daging, di dalam Kristus, lalu menyerahkan dirinya bagi kita. Nah, sekarang kita lihat definisi dari propitiation ya. Menurut istilah umum dalam kamus ya, itu sebenarnya simple saja. The act of stopping somebody from being angry by trying to please them. Ini istilah propitiation menurut Oxford Dictionary. Jadi kalau misalnya Om Anton marah kepada saya, ya karena sesuatu hal, itu. Nah, saya harus bye-byein Om Anton, gitu. Udahlah Om, jangan marah. Ayo deh kita makan deh Om, yuk kita traktir, udah dong, jangan marah lagi gitu. Apapun yang saya lakukan pokoknya agar Om Anton gak marah. Nah, itu kalau istilah di dalam umum, general, secular, menurut Oxford Dictionary. Tapi di dalam Alkitab tidak sama seperti itu, ya.
Kalau saudara buka website godquestion.org itu bagus sekali dia kasih definisi seperti ini. Istilah propitiation itu carries the basic idea of appeasement. Appeasement itu satisfaction ya, pemuasan, kepuasan specifically toward God. Propitiation is a two-part act that involves appeasing the wrath of God of an offended person and being reconciled to him. Jadi istilah propitiasi ini, pendamaian ini, itu melibatkan Tuhan itu puas saat kemarahannya itu tertebus, terpenuhi. Nah, kemarahannya itu diluapkan, dicurahkan dalam tubuh Kristus. Ya, jadi tidak ada offering atau persembahan yang manusia bisa lakukan untuk appease, ya, memuaskan rasa marah dan murkanya Tuhan. Karena itu Tuhan yang harus berinisiatif di dalam hal ini. Makanya hanya di dalam kekristenan kita bisa melihat everything is of God's grace. Everything karena God's initiative yang memulai the first move. Kita itu hanya menerima dan percaya. Ya, di agama lain tidak ada. Semua itu about our effort, our works untuk appease, untuk mendamaikan diri dengan Tuhan, memuaskan rasa marah Tuhan yang Tuhan tidak akan bisa terima. Ya, lalu kita akan melihat juga definisi di dalam Perjanjian Baru. Ya, propitiation itu adalah tindakan yang mengacu kepada karya Allah dan bukan pengorbanan atau pemberian yang dipersembahkan oleh manusia. Ini yang tadi saya katakan. Jadi sebaik apapun saudara mempersembahkan korban saudara, itu tidak akan pernah bisa memuaskan Tuhan. Ya, kalau di di agama Buddha itu orang yang sudah meninggal dibikinin buat dibakar ya, duit-duitan lah, rumah-rumahan lah dan lain sebagainya gitu. Lalu mereka ada konsep misalnya memberi untuk orang miskin, yatim piatu, janda dan lain sebagainya. Itu dengan harapan bisa menyenangkan hati Tuhan, lalu suatu hari kelak kalau mereka meninggal, mereka akan masuk surga. Gitu. Nah, kalau dalam Kristen kan nggak begitu. Ya. Apa yang memotivasi kita memberi di ladang Tuhan? Apa? Karena kasih Tuhan yang kita sudah terima. Bukan untuk bribe atau menyuap Tuhan sehingga kita masuk surga, enggak begitu, ya. Lalu yang berikutnya, satu-satunya yang dapat memuaskan atau mendamaikan, yang dapat diterima oleh Allah dan dapat merekonsiliasi manusia kepada Tuhan, harus dilakukan oleh Allah sendiri. Karena alasan inilah maka Allah Anak Yesus Kristus datang ke dalam dunia dalam daging untuk menjadi korban yang sempurna bagi dosa manusia dan membuat pendamaian bagi dosa-dosa manusia. Ya, jadi kalau bukan karena offeringnya kita, maka ada offerer, Yesus yang dikorbankan. Dan itu adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia di dalam daging. Kenapa sih kok mesti Tuhan yang jadi manusia? Ya karena yang harus ditebus adalah manusia. Tapi bukan sembarangan manusia, manusia yang yang belum pernah berdosa dan tidak bisa berdosa. Dan itu ada di dalam kombinasi kepribadian Kristus yang 100% manusia sejati, lalu juga Tuhan atau Allah sejati. Ya. Jadi kita harus mengerti akan hal ini. Ini saya ulang-ulang terus kalau saat kita bicara mengenai justification, substitution, adoption, itu terngiang-ngiang lagi di dalam kepikiran kita. Saya berharap by this time yang ikut Bible Study ini sudah benar-benar mengerti akan karya Kristus bagi kita semua orang-orang berdosa. Nah, di dalam Perjanjian Lama, ide mengenai propitiation ini diambil dari kata Ibrani kaporet, bukannya kaporit ya. Kalau kaporit itu buat ngebersihin kolam renang. Kaporet itu sebenarnya, lihat gambar ini ya. Ini gambar apa nih? Mercy seat. Di Ark of Covenant itu, dalam bahasa Indonesianya apa?
tabut Tabut perjanjian. perjanjian. Ini Tuhan perintahkan Musa untuk membuat satu image lah ya. Ini satu imagery yang Tuhan mau kasih pelajaran kepada orang-orang Israel. Ingat ya, di dalam tabut perjanjian ini ada 3 item yang disimpan di dalamnya apa? Tahu? Tongkat Harun. Tongkat Harun, lalu Mana? pot mana, satu lagi Loh batu. 2 loh batu ya. Itu semua menggambarkan God's law, God's provision, lalu God's appointment, leadership. Waktu itu kan Harun diangkat menjadi imam, lalu banyak yang protes, lalu tongkatnya Harun justru berbunga, Tuhan kasih tanda. Ya, tongkat yang nggak ada, yang nggak cuma dari batang pohon gitu, nggak nancep ke tanah kok bisa tumbuh. Nah, nanti saudara bisa baca di Keluaran mengenai spesifik desain ini. Ini nggak boleh sembarangan loh orang loh. Cara membawanya, lalu semua spesifikasinya. Ini satu ornamen yang sangat mahal karena dilapisi oleh emas. Bahan-bahannya kayu dilapisi oleh emas. Nah, salah satu elemen yang ada di dalam tabut perjanjian ini adalah tutup tabut perjanjian yang kita sebut dengan mercy seat. Nah, kata kaporet ini di dalam Septuaginta, ya Septuaginta itu kitab perjanjian lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ini diterjemahkan oleh 70 rabi-rabi yang mengerti tentang agama, tentang bahasa Yunani, itu diterjemahkan di Alexandria. Ya, saya waktu ke Mesir sempat mampir ke Alexandria, itu kota yang waktu itu sudah cukup modern, dan diterjemahkanlah bahasa Ibrani perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani. Karena itu pada abad 2 atau 3 sebelum Tuhan Yesus. Dan pada saat itu lingua francanya, bahasa sehari-harinya adalah, bahasa bisnisnya adalah bahasa Yunani. Nah, itu diterjemahkan hilasterion, tutup tabut perjanjian. Atau di dalam bahasa Yunani yang lain, di dalam perjanjian baru, hilasmos, atonement. Atonement artinya pendamaian. Expiator, an expiator, orang yang dipilih, ditunjuk untuk mendamaikan. Lalu dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan menjadi propitiation. Makanya kalau saudara baca kitab bahasa Inggris, ada yang menerjemahkan propitiation, ada yang menerjemahkan atonement, ya, ada beberapa terjemahan. Nah, itu asal mula kata yang dipakai untuk menggambarkan mercy seat. Nah, ingat ya, mercy seat ini setiap satu tahun sekali imam harus memercikkan darah domba di atas tutup tabut perjanjian pada hari raya Yom Kippur. Ingat waktu minggu lalu saya sudah sampaikan itu, mesti bawa 2 kambing ya, kambing yang hidup dilepas di padang gurun, kambing yang dibunuh, nanti darahnya salah satunya ritualnya adalah mau dipercikan ke mercy seat ini. Saat darah ini dipercikan, itu melambangkan dosa umat Israel itu dihapuskan pada tahun itu. Jadi mereka harus lakukan tahun demi tahun. Saudara bayangkan betapa ribetnya hidup pada saat itu. Nah, dari ide inilah lalu Rasul Paulus menulis mengenai propitiation, pendamaian itu. Ya, jadi kalau saudara perhatikan ya, pattern yang Tuhan kasih di perjanjian baru itu selalu ada simbol-simbolnya atau pendahuluannya di perjanjian lama. Lalu di perjanjian baru dipertegas. Nah, kalau kita yang hidup di perjanjian baru, Alkitab sudah lengkap, enak kita bacanya. Tapi bagi orang zaman dulu itu sulit untuk mengerti. Karena itu mereka berbicara iman. Imannya apa? Ke depan mereka akan ada orang yang menjadi korban untuk itu. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa quotes, teolog-teolog yang memberikan quote sangat bagus mengenai propitiation ini. Saya kasih beberapa saja ya. Contohnya misalnya dari J.I. Packer. J.I. Packer ini seorang teolog yang sangat baik sekali, dan dia ini orang Kanada ya. J.I. Packer bilang dalam bukunya Knowing God, in paganism, agama-agama duniawi, man propitiates, itu bahasa kata kerjanya ya, his gods, and religion become a form of commercialism and indeed of bribery. Ya, ini tadi saya bilang, seperti memberi suap.
kepada Tuhan. In Christianity, however, God propitiates His wrath by His own action. He set forth Jesus Christ, says Paul, to be the propitiation for our sin. Nah, ini bedanya kita dengan agama-agama lain. Ya, mereka memberikan persembahan untuk menyuap Tuhan seolah-olah, ya, ngebaikin Tuhan. Sama seperti tadi saya kasih contoh saya dengan Om Anton, kalau ada konflik saya ngebaik-baikin. Tapi kalau dalam kekristenan nggak gitu. Tuhan justru mendamaikan murkanya sendiri dengan tindakannya sendiri melalui Yesus Kristus yang menjadi pendamaian atas dosa kita. Lalu John Stott, juga seorang teolog yang lain, menulis, propitiation doesn't make God gracious. God doesn't love us because Christ died for us. Christ died for us because God loves us. Jelas ya? Jadi Tuhan itu mengasihi kita, memberikan kasih karunia bukan karena korban Kristus, tapi Dia melakukan itu semua justru karena Dia mengasihi kita. Makanya Dia menjadi manusia dan mati untuk segala dosa kita. Dia propitiates, memuaskan rasa murka Tuhan dengan dirinya sendiri. Ya, jadi semua inisiatifnya Tuhan. Lalu ini agak panjang ya, ini Calvin, seorang reformator tahun 15 sampai 17 ini, memberikan quote yang cukup panjang. Dia meng-quote Augustine dari Yohanes 6. Dia bilang, our being reconciled by the death of Christ must not be understood as if the Son reconciled us in order that the Father then hating might begin to love us. Nah, ini mirip ya dengan apa yang dikatakan oleh John Stott. Lalu dia lanjutkan, but that we were reconciled to Him already, loving though an enmity with us because of sin. Jadi sekalipun kita ini musuh Tuhan, justru kita diperdamaikan, direkonsal kepada dirinya sendiri yang kita udah belajar minggu lalu. To the truth of both propositions, we have the attestation of the apostle, God commendeth His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ini karena tulisan zaman dulu ya, bahasanya masih Inggris kuno ya. Therefore, He had this love towards us, even when exercising enmity towards Him, we were the workers of iniquity. Kita penuh dengan kesalahan dan dosa. Accordingly, in a manner wondrous and divine, He loved even when He hates us. Nah, ini sebenarnya ayat ada dalam Roma 5 ayat 8. Ya, jadi kita sebenarnya ini layak dimurkai karena kita ini musuh Tuhan. Bukan sahabat Tuhan, bukan anak-anak Tuhan. Tapi oleh karena kasih-Nya, kita diselamatkan melalui pendamaian yang Kristus kerjakan di dalam korbannya di kayu salib. Ya. Nah, berbicara mengenai propitiation itu memberikan kita satu dimensi betapa Tuhan itu mengasihi kita lebih dari segalanya. Saudara, saya nggak mau saudara ragu tentang kasih Tuhan ya. Kalau saudara ada dalam masalah, dalam pergumulan, sakit penyakit, jangan ragukan kasih Tuhan. Oke, karena kita masih hidup di dalam dosa, kita masih bisa menderita banyak hal. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan, karena kasih Tuhan terbesar yang Tuhan sudah tunjukkan saat Ia mendamaikan dirinya dengan kita. Saudara tidak bisa melakukan apapun juga untuk mendamaikan dirimu, diri saya, diri kita semua kepada Tuhan. No, we can't. You can do your best, but still lack. Remember, young ruler, the rich young man yang datang kepada Tuhan Yesus ya. Ingat itu di Injil. Guru yang baik, good teacher. Nikodemus. Bukan Nikodemus. What must I do to earn eternal life? Gitu. Yesus bilang apa? Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Lalu apa yang dia bilang? I have done all of those since my youth. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? One thing you still lack. Jual hartamu, bagikan kepada orang miskin. Lalu apa yang dia lakukan? Dia pergi meninggalkan Yesus dan hatinya sedih. Dia yang mengklaim
sudah melakukan hukum Taurat dengan sempurna, begitu disuruh jual harta yang menjadi kepunyaannya, dia tinggalkan Tuhan. Kenapa? Itu sudah melanggar hukum pertama dalam hukum Taurat. Tahu? Janganlah ada padamu ilah lain di hadapanku. Bagi orang ini, ilahnya itu adalah harta kekayaannya. Dia mengklaim dirinya udah melakukan itu, tapi dia gagal hukum pertama. Jadi, saudara, sebaik apapun manusia, kita tidak akan bisa memuaskan Tuhan di dalam murkanya, di dalam murkanya. Kita membutuhkan Tuhan. Dan kasih Tuhan dinyatakan saat Kristus mati bagi kita. Oke, yang berikutnya. Ini kesimpulannya ya. John Murray bilang, the doctrine of propitiation is precisely this, that God loved the object of his wrath so much that he gave his own son to the end, that he by his blood should make provision for the removal of this wrath. Ya, jadi dia menyatakan jelas bahwa kasih Tuhan itu dia dengan memberikan anaknya sendiri bagi kita. Sehingga dosa kita dibuang dari kita. Kesimpulannya, the definition of Christian propitiation asserted by Calvin, Packer, and Murray holds that within God there is a dichotomy of love and anger. Ya, jadi dua dimensi ini saling berhadapan-hadapan. But through propitiation, love trumps anger, abolishing it. Artinya, kasih melampaui kemarahan Tuhan sehingga kemarahan itu hilang, sirna. Yang ada adalah forgiveness of sin, pengampunan dosa yang Tuhan berikan. Jadi di kayu salib, love and anger meets together. Ya, anger kalah dengan kasih Tuhan. Kalau Tuhan masih marah dengan kita karena dosa kita, habislah kita. Karena kita nggak akan bisa mungkin appease God, mendamaikan diri kita dengan Tuhan, memuaskan murka Tuhan, kecuali neraka kekal. Yang nanti kita akan belajar di lesson seri berikutnya nanti. Ya, oke. Ini ayat yang baru muncul, saya kasih. Salah satunya muncul di Ibrani 2 ayat 17. Tolong Om Anton dibacakan. Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ya. Nah, kata mendamaikan itu di dalam ayat ini, dalam bahasa Inggrisnya ditulis propitiation. Ya, propitiation. Nah, di dalam beberapa terjemahan bahasa yang lain, misalnya dalam NIV itu diterjemahkan atonement, ya, atonement. Beda-beda. Lalu American Standard Version juga menerjemahkan propitiation. Jadi beda-beda ya. Kalau bahasa Indonesia mendamaikan. Yesus itu imam besar sekaligus juga korban. Karena kalau di dalam perjanjian lama kan nggak bisa begitu ya. Imam ya imam, korban ya kambing domba dan binatang-binatang lainnya gitu. Tapi di dalam perjanjian baru Yesus itu, kalau saudara nanti baca kitab Ibrani itu kan ditulis untuk orang-orang Yahudi yang masih memegang Yudaisme. Dan Yesus itu lebih tinggi daripada Musa, lebih tinggi daripada Harun, lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Ya, karena ia imam besar menurut peraturan Melkisedek. Bukan menurut peraturan Harun ya. Karena Yesus itu dari suku apa? Yehuda ya. Bukan dari suku Lewi. Karena itulah keimam besaran Yesus bukan dari garisnya Lewi atau Harun, tapi garisnya Melkisedek yang nanti yang muncul di kitab Kejadian yang waktu Abraham bertemu dengannya. Lalu mempersembahkan korban, persepuluhan dan lain-lain. Itu kita bisa baca di kitab Kejadian.
Ya, Melkisedek itu seseorang yang ada, benar-benar ada, tapi dia ditulis tidak berbapa, tidak beribu, nggak dicatat. Tahu-tahu muncul aja jadi imam besar pertama. Itu jauh sebelum Lewi ada, karena kan Lewi itu anaknya siapa? Anaknya Yakub. Yakub. Yakub itu siapa? Cucunya Abraham, ya kan? Nah, jadi eh, Yesus itu imam besar, tapi juga dia korban itu sendiri yang mendamaikan dosa kita. Ya, makanya di dalam Ibrani 4 ayat 15 sekarang kita itu memiliki imam besar agung yang dicobai dalam berbagai macam hal tapi tidak berbuat dosa. Ya, dia sama seperti kita tapi tidak berbuat dosa. Nah, itulah yang Yesus lakukan, dia sang pendamai dalam dirinya tapi dia juga imam besar yang membawa darahnya sendiri untuk mendamaikan dosa kita. Kalau zaman Perjanjian Lama kan imam harus memotong atau menyembelih hewan, darahnya dibawa untuk dipercikan di mersisit yang tadi kaporet itu. Kalau di Perjanjian Baru, Yesus sendiri imam, dia sendiri yang membawa darahnya sendiri untuk memuaskan murka Tuhan Bapa atas dirinya. Apa tujuannya? Untuk saudara dan saya, sehingga kita diperdamaikan dengan Tuhan. Ya, makanya belajar doktrin kayak gini lo semakin kita bersyukurlah untuk kasih Tuhan bagi kita, ya. Nah, malam ini kita akan belajar 3 hal saja, hasil dari pendamaian, the result of propitiation. Nomor 1, we are justified and reconciled. Ini kita sudah pelajari beberapa minggu yang lalu. Kita sudah belajar mengenai justification, kita sudah belajar mengenai reconciliation. Ya, ini ayatnya. Tolong dibacakan Hani 23, Pak Ade, Hari 25, 24, Pak Ade 25, Ibu Indrawati, Bu Tante Meme ayat 26. Ya, oke, silakan. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Yes, amen. Ayat 26 bahasa Inggrisnya, to demonstrate at the present time his righteousness. His righteousness itu harus bisa sesuai standarnya ya Tuhan sendiri, bukan dari kita. That he might be just, adil, and the justifier, dia sendiri yang membenarkan, of the one who has faith in Jesus. Nah, itu kata propitiation muncul dalam ayat 25. Whom God set forth as a propitiation by his blood. Telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi sekali lagi, iman memegang peranan penting. Dan saudara dan saya yang sudah menerima Yesus, kita semua sudah dibenarkan. Ingat, itu istilah hukum yang menyatakan kita ini salah, tapi ada pihak lain yang menggantikan kita, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga kita yang tadinya berdosa dinyatakan benar, sehingga Kristus yang tidak berdosa dinyatakan berdosa karena kita. Bukan karena dosanya, tapi karena dosa kita. Ya, nah itu yang pertama. Jadi ini enggak straightforward ya, karena kita udah belajar juga ini anyway. Lalu yang kedua, hasil dari pembenaran itu adalah we will experience God's love. God's love. Kita akan mengalami kasih Allah yang luar biasa. Saudara jangan mengukur kasih Tuhan dengan keadaan saudara. No. Ya. Ada banyak orang begitu ada dalam masalah dia bilang, Tuhan gak mengasihi saya. Saudara, aduh. Ya. Kalau saudara masih bisa hidup, apalagi kita hidup di Australia demikian baik gitu ya. Kita nggak menyadari kasih Tuhan itu mah keterlaluan. Tapi kasih Tuhan itu tidak diukur dari keadaan kita. Baik keadaan dahulu, hari ini, atau masa depan kita.
kasih Tuhan diukur dari mana? Dari suami kita. Dari mana saudara kasih Tuhan diukur? Dari karya Kristus yang sudah diberikan bagi kita untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ini ayatnya ya. Tolong Grace, lalu Iren, lalu Budi ya. Ayat 9 Grace, 10 Iren, ayat 11 Budi. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Tuhan telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bud, ada di situ Bud? Masih di... Ya. Sorry, Hmm. nangis, sorry kok anak saudara-saudaraku yang Ya. terkasih. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Iya, thank you. Ya, ayat 10 tadi ya, tetapi Allah telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai propitiation, pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah kasih itu. Nah, kalau mau tahu definisi kasih, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Jadi jangan boast of our love to God. Karena kalau kita terlalu bangga dengan kasih kita kepada Tuhan, oh saya sudah begini, saya sudah melakukan pelayanan ini, saya berkorban ini buat Tuhan, saudara akan gagal dan akan berhenti suatu hari kelak. Kenapa? Karena kasih manusia itu fluctuation, tergantung dari keadaan, gitu, dari sekeliling kita. Tapi kasih yang sesungguhnya itu bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah dulu mengasihi kita. Lalu kita bisa mengasihi. Makanya ayat 11 ditutup, maka itu haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi kalau orang sudah merasakan kasih Tuhan, tidak mengasihi saudara yang ia lihat, bagaimana mungkin, kata ayat yang selanjutnya nanti kita baca dalam 1 Yohanes. Nah, jadi kita didamaikan dengan Kristus, maka kita bisa mengalami kasih Tuhan yang sempurna. Nah, kalau saudara sudah mengalami kasih Tuhan yang sempurna, saudara bisa berkata seperti Yohanes, murid Yesus yang selalu menyebut dirinya the disciple whom Jesus loved. Itu kan yang nulis Yohanes dan ada di Injil Yohanes. Jadi dia bangga sekali dengan kasih Tuhan kepada dirinya. Ya. Dia menyebut dirinya the disciple whom Jesus loved. Nah, saudara pun harus seperti itu. Kalau saudara sadar akan hal ini ya, saudara jadi orang tuh hidup nggak gampang dikecewakan, nggak gampang putus asa, nggak gampang bitter sama keadaan, kepahitan sama orang lain, kepahitan sama macam-macam. Karena saudara tahu Tuhan itu mengasihi saudara lebih dari segalanya. Dan kasih Tuhan ditunjukkan, dibuktikan saat dia mati, menebus dosa manusia dari kutuk dosa. Ya. Dan yang terakhir, hasil dari pembenaran itu adalah pengampunan dosa. Ya. Ini core message, core value of kekristenan. Pengampunan dosa. Karena tanpa pengampunan dosa, kita semua layak dimurkai oleh Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 9. Oh, kok ini saya salah ya, saya tulis ya. Harusnya 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan inilah pendamaian untuk segala dosa kita. 1 Yohanes 2 ayat 2 ya. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 2. Saya salah ketik yang pertamanya. Dan inilah pendamaian, propitiation for our sins, that not for ours only, but also for the whole world. Coba perhatikan ya. Saya mau saudara coba lihat ayat ini baik-baik. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa untuk seluruh dunia. Nah, pertanyaannya adalah, kan ada orang yang menolak Yesus, itu bagaimana itu? Coba kalau mau kasih pendapat silakan buka mikrofonnya. Ya. Di sini dibilang bukan hanya kita saja loh, tapi untuk seluruh dunia. Itu berarti apakah pada akhirnya semua orang akan selamat? Ayo, gimana nih jawabannya? Tuhan memang kasih
kesempatan untuk semua orang, tapi tergantung responnya manusia itu, apakah menerima ajakan perdamaian Tuhan apa enggak. Seperti kita sudah bilang yes gitu, tapi untuk orang-orang yang lain belum tentu. Ya, Betul. ya, bisa. Ada lagi pendapat yang lain? Ada? Jadi gini, ya itu yang apa yang Hani katakan itu benar. Yang dimaksudkan tetapi juga untuk dosa seluruh dunia, ini maksudnya provision. Tahu provision ya? Pengampunan itu tersedia gitu. Tapi baru efektif saat orang respon tadi yang Hani bilang. Ya, jadi kenapa kita nggak bisa ambil ayat ini? Karena ayat ini dipakai oleh aliran universalism namanya, yang menyatakan pada akhirnya semua orang akan selamat gitu. Ya, universalism gitu. Nah, itu salah karena ada ayat lain yang tidak mengizinkan kita mengambil ayat itu menafsirkannya seperti itu, nggak bisa gitu. Karena ada ayat lain yang mengatakan oleh karena iman kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia menolakkan anak yang tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak binasa. Lihat di situ ada provisionnya, ada percayanya. Nah, saudara nggak boleh kontradiksi satu ayat dengan ayat yang lain. Alkitab itu nggak bisa kontradiksi karena yang tulis Tuhan. Kalau Tuhan Alkitab itu kontradiksi berarti kita udah abandon aja itu Alkitab. Nah, kalau kayak begitu berarti kita harus menafsirkannya dalam terang ayat-ayat yang lain, nggak boleh bertabrakan. Itu salah satu metode hermeneutik ya, penafsiran Alkitab. Alkitab itu nggak boleh bertabrakan satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi teolog berpendapat dan saya setuju, ini maksudnya adalah provision. Dosa pengampunan itu sudah tersedia, tarif baru efektif kalau orang itu respon seperti yang tadi Hani bilang. Ya, karena ada ayat lain yang tidak mengizinkan kita bilang, oh pada akhirnya semua orang akan selamat. Ini bilang untuk seluruh dunia. Karena ada beberapa ayat, 1-2 ayat lain yang mirip seperti ini. Nanti kalau sudah baca Alkitab sendiri di rumah. Ya, nah seperti itu. Jadi ini sebenarnya propitiation bagi setiap orang yang sudah menerima Yesus. Pendamaian sehingga ada pengampunan dosa. Nah inilah yang menjadi apa ya, hal yang kita patut syukuri dengan karya Kristus di kayu salib bagi kita. Nah, aplikasinya untuk poin yang terakhir tadi, kalau saudara sudah diampuni oleh Tuhan, berarti saudara pun harus apa? Saling mengampuni satu dengan yang lain. Saudara tidak bisa hidup memendam kepahitan hati. Malam ini di sini kalau masih ada yang punya musuh dalam tanda petik ya, dan saudara nggak ngomong sama dia, saudara nggak mau mengampuni karena kesalahan yang dia buat mungkin beberapa tahun yang lalu, saudara nggak boleh kayak gitu. Kita nggak bisa kayak gitu. Karena Tuhan udah mengampuni kita, maka kita harus mengampuni. Dia tuh di Efesus ditulis tuh, saya lupa ayatnya di berapa, tapi dia bilang di ayatnya mengatakan karena kita sudah menerima pengampunan, maka itu kita harus saling mengampuni satu dengan yang lain. Ya, kalau saudara bisa mengampuni, saudara makin dekat seperti Tuhan, karena ini karakternya Tuhan gitu. Ya, ada teolog yang bilang you won't be more like God unless you forgive others. Gitu. Karena Tuhan itu misinya ya mengampuni dosa-dosa kita. Kalau kita bilang kita percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kita menahan pengampunan kepada orang lain yang bersalah sama kita, ya kita guilty dan nggak masuk akal gitu. Ya, di samping saudara bawa beban di pundak saudara kemana-mana karena memendam kepahitan hati, memendam kebencian kepada orang lain. Ya, saya berharap setiap pelajaran yang kita udah pelajari memberikan banyak aplikasi dalam kehidupan kita. Ya, bukan hanya sekedar pengetahuan teori saja. Oke, nah jadi hari ini agak sedikit singkat karena memang ayatnya nggak banyak ya. Yang bisa digali itu saya sudah sampaikan mengenai latar belakang di perjanjian lama tadi. Oke, ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Kalau mau tanya katanya. Ya Budi. Ya, Bu Elisa mau tanya sesuatu tapi ya silakan ingat Elisa. Ya.
Bisa. Bisa. Oh, Kak Dede, saya kemarin lagi baca nih, kalau waktu baca apa itu? Saya lupa. Ya, Lot, Oh ya, yang Lot kan. Lot yang Sodom and Gomora itu Ya, ada ayat yang sebutin ketika istrinya Lot balik ke belakang itu. Maksudnya balik ke belakang tuh apa itu Nengok. penjelasannya? oh itu dia cuma Kena, nengok ke belakang. ya saya cari juga bahasa Inggrisnya tapi sama look back gitu. Iya. Iya, look back. Ya, itu Iya. sebenarnya cuma tindakan fisik aja sih. Kan Tuhan bilang bahwa aku akan menunggangbalikan Sodom dan Gomora. Itu saya lupa di pasal berapa ya. Itu kan Abraham kan juga sempat berdoa kan kepada Tuhan kan agar orang Sodom jangan dihukum kan. Tuh ingat nggak Abraham kan kasih numbers ya, kasih angka ya. Iya. Kalau ada sekian sampai kalau nggak salah 10 kalau nggak salah ya, yang terakhir. Iya. Apakah kalau ada 10 Tuhan tetap marah? Enggak, kalau ada 10 nggak ada. Karena ternyata dijumpai hanya ada berapa? Satu orang. Ya. Lot. Lot. Ya, cuma ada Lot. Tapi kalau coba di Abraham sampai Tuhan kalau cuma satu gimana? Sayangnya Lot Abraham nggak berdoa minta satu, dia cuma berhenti di 10 gitu. Nah, waktu itu Tuhan bilang, oke, pokoknya aku akan menghancurkan Sodom dan Gomora karena dosa mereka sudah sangat besar sekali bagi mereka. Ya itu di hadapan Tuhan, Kejadian 19 ya. Waktu Sodom dan Gomora dihancurkan. Nah, sebelum dihancurkan Tuhan bilang, pokoknya kamu pergi ke tempat yang aman karena aku akan menunggangbalikan Sodom dan Gomora dengan api belerang. Nah, kamu lalu di situ istri Lot ayat berapa tuh? 26. Ayat 26 ya. Ketika tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ya, ini kan sebenarnya istrinya Lot itu adalah orang Sodom. Ya, bukannya dari kerabatnya Lot yang dekat. Nah, karena dia orang Sodom, dia tuh masih sayang kepada harta kekayaan yang dia miliki. Gitu. Lalu Tuhan udah bilang, jangan nengok ke belakang, udah keep going, karena kalau enggak kamu binasa. Tapi ternyata orang ini hatinya masih melekat kepada hartanya di Sodom, dia nengok ke belakang lalu jadi tiang garam. Ya, nah itu sih nggak ada penjelasan rohani, nggak ada penjelasan fisik yang sulit sih. Elisa itu sih cuma menoleh ke belakang aja, nengok ke belakang karena Tuhan udah larang gitu, ya, cepet lari ke sana, gitu ya. Saya sempat Google, ada yang bilang kalau menoleh belakang itu tidak taat kepada Tuhan, makanya kita dihukum. Apakah itu benar? Ya bisa juga karena waktu itu kan Tuhan juga bilang kan, saya lagi cari nih perintahnya di mana ya. 15. Ayat 15 ada ya. Ya, 15 ketika fajar telah menyingsing kedua malaikat itu mendesak Lot supaya segera berlari, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati lenyap. Dan karena nggak jelas ya di sini ya. Terus 16. Ayat 16 Ia berangkat angkat tangannya dengan istri dan belum. lalu kedua itu Nah ini nih ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, nih malaikat ya, berkata, ya larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti dimanapun juga di lembah sungai Yordan. Jadi memang dia ada tindakan ketidaktaatan di situ. Tindakan ketidaktaatan yang dia lakukan karena dia masih cinta dengan harta dan kekayaan yang dimiliki di Sodom, yang saat itu adalah dunianya kegelapan dan dosa yang pada saat itu. Bisa Elisa, jadi saya setuju aja dengan penjelasan yang kamu dapat dari Google, itu juga salah satu tindakan ketidaktaatan, karena itu ada konsekuensi yang harus ditanggung, dia mati karena ketidaktaatannya. Itu menunjukkan bahwa dia nggak lahir baru lah. Ya kalau Lot biarpun sebejat-bejatnya dia, Lot itu masih orang percaya kok. Ya. Ya, jadi Ya. jadi kata
barusan kata Kodede, Lot tuh masih si bejat-bejatnya dia kan hanya iri dengan Abraham kan? Iya kan? Tapi kenapa dia diselamatkan karena doa dari Abraham? Apa dia Oh, Lot bukan Lot, dan Lot sih nggak iri. Sorry. dan pada ayat sebelumnya kan dia selalu memilih tanah yang lebih hijau, Ya, membeli domba yang lebih bagus. Kenapa dia diselamatin? Karena apa? Lot enggak. Karena doa Abraham atau karena ya kalau Lot diselamatkan menurut saya pertama karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan, yes. Tapi di situ Tuhan pakai Abraham untuk menjadi channel mendoakan Lot. Ya kan, memang Lot waktu itu waktu disuruh milih kan karena kan ada keributan antara apa gembala-gembalanya Lot dengan gembala-gembalanya Abraham kan ada keributan. iya. Lalu kan Abraham kan ngalah kan sebagai uncle, dia ngalah loh. Oke, pilih aja kamu duluan, nanti saya belakangan. Nah, Lot itu kan masih keduniawian, dia lihat, wah lembah Yordan, Sodom dan Gomora yang begitu gemerlap, dia pilih itu. Tapi ternyata toh salah pilihan. Karena di negeri yang dia pilih ternyata penyembah berhala dan mendukakan hati Tuhan. Ya, dalam hal itu Lot tetap orang percaya, makanya Tuhan mau menyelamatkan dia, menarik dia keluar. Tuhan itu selalu patternnya kayak gitu. Sebelum dia menghukum dunia, dia selalu memperingatkan. Sampai nanti pun di zaman tribulasi, kalau nanti kita belajar akhir zaman, maybe one of lesson kita nanti saya akan bahas lagi tentang akhir zaman suatu hari kelak. Ya, nanti kita akan bahas lagi. Selalu Tuhan kasih warning, warning after warning after warning sebelum dia mau menghukum. Kepada Firaun dia lakukan yang sama, gitu. Ya, jadi Lot ini diselamatkan karena kombinasi ya itu doa Abraham yes, tapi karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan juga, gitu. Tapi juga karena ketaatan Lot, karena Lot bener-bener lari, dia nggak nengok ke belakang, tapi istri. Nah ini menggambarkan ya, suami istri itu tidak menyelamatkan satu dengan yang lain ya. Jadi kalau istri saudara selamat, suami saudara selamat, tapi istri saudara pasangan saudara tidak terima Tuhan sungguh-sungguh, ya udah bisa berpisah itu di dalam kekekalan. Ya, jadi nggak jaminan istrinya Lot karena Lotnya orang percaya atau istrinya Abraham dan lain sebagainya. Kan kita udah lihat banyak contoh di Alkitab istri-istri yang malah mendukakan hati Tuhan, demikian juga suami-suami. Jadi pasangan itu tidak menjamin keselamatan karena keselamatan itu personal. Makanya Lot akhirnya taat, diselamatkan, malah istrinya yang nengok ke belakang jadi chicken salt. Kitchen. Chicken salt lah. Kitchen salt. Jadi Chicken salt tuh bener. bukan maksudnya garam dapur, bukannya bukannya garam buat chicken Garam ayam, salt. chicken salt. Kalau chicken salt itu buat makan chips. Oke ya. Saya nggak tahu waktu di Israel katanya ada yang miniaturnya ini. Tapi kita nggak lihat ya. Kita nggak diliatin ya. Waktu kita ke Yeriko itu waktu itu dikasih tahu itu katanya tempat di mana istrinya Lot jadi tiang garam. Jelas oke ya, Elisa? ya thank you Pak Ya, thank you. Ada lagi pertanyaan? Ya, saya mau saudara di rumah baca Alkitab konsisten, karena kalau saudara baca Alkitab pasti ada pertanyaan deh. Hampir tidak mungkin kita ngerti semua. Dede, saya mau nanya ya. Ya, Dede. Tante, silakan Tante. Ya, ini kemarin ini saya baca yang Pengkhotbah 7 ayat 16. Itu Coba saya gimana? kurang ngerti tuh. Pengkhotbah. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Iya, semua sudah lihat ayatnya ya. Ini ya, ini ayat 7 ya. Nah, ini Tante mesti lihat dulu konteksnya. Salomo ngomong Hikmat apa? Ini yang kan benar. bagian dari ayat bacaan kita ya Tante ya. Pasal kita ya yang saya Iya. post setiap hari melalui Om Anton itu. Nah, ini kan sebenarnya bahasa retorika lah gitu. Coba kita lihat dari ayat 15 ya. Dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini. Ini yang nulis Salomo ya. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya.
Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Nah, ini kan semua kan bahasa apa ya istilahnya ya? Bahasa-bahasa sindiran lah ya. Lalu kalau kita baca lagi ayat 18, adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain, karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Nah, jawabannya ada di ayat ini. Artinya orang saleh pun kalau dia merasa diri saleh karena pembenarannya sendiri di hadapan Tuhan ya akan binasa. Orang fasik apalagi gitu. Ingat nggak waktu kita belajar doktrin apa ya yang saya bilang ada orang yang sadar dia nggak selamat dan akan masuk neraka gitu, ingat ya? Ada yang save tapi dia nggak realize gitu. Nah, ini mirip-mirip seperti itu gitu. Jadi orang saleh atau orang fasik kalau bergantung kepada kebenaran sendiri akan terhukum gitu. Ini Ayat ayat 20. 20. Iya. Nah, ayat 20 itu yang saya senang, ayat 20. Ya, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Nah, ini kan benar, ini adalah, makanya saya katakan kalau kita baca sesuatu nggak ngerti, baca keseluruhannya, biasanya konteks akan memberikan kita clue. Ya, artinya orang fasik dan orang saleh itu bisa saja mati. Ingat ya, Tante, di dalam kitab Pengkhotbah, topik yang sedang ditonjolkan oleh Salomo itu kesia-siaan hidup di dunia ini tanpa Tuhan. Itu intinya. Iya. Ya, semua orang akan mati. Makanya di ayat yang lain dikatakan nasib kita sama dengan binatang dalam hal kematian. Semua akan mati. Gitu. Nah, tapi kita artinya orang saleh atau orang fasik pun bisa mati kapan aja secara fisik gitu. Itu intinya sih sebenarnya. Ya. Jadi bukan berarti kita nggak boleh hidup saleh pas kita baca itu. Wah, janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Ya, gue ngapain ya saleh-saleh ya? Oh, akhirnya gue bukan itu maksudnya. Iya, bukan itu maksudnya. Itu bahasa apa ya? Mau Mungkin dibilang? ini kurang kata-katanya, harusnya ada kata-kata sok. Janganlah terlalu sok saleh, janganlah Itu kamu nambah-nambahin kalau kayak sok gitu. berhikmat. Mengapa? Ya kan Nih, kalau dalam bahasa Inggrisnya dibilang do not excessively excessively righteous and do not be overly wise. Kan sok kan? Overly. Ya, why should you ruin yourself? Jadi jangan terlalu sombong lah, intinya begitu. Iya. Jangan merasa diri berhikmat, itu maksudnya. Makanya perlu mengandalkan Tuhan. Makanya Pak Salomo bilang segala sesuatu sia-sia tanpa Tuhan. Nanti dia di pasal-pasal terakhir Tuhan kasih tahu. Iya. Ya. Jadi orang tahu Rocky Gerung nggak? Nggak tahu Rocky Gerung di Indonesia yang suka nyinyir? Rocky Gerung itu kan dia kan orang filsafat tuh ya, ngomongnya kayaknya emang sih bagus, dia punya pemikiran. Tapi kan ya ngawur lah gitu. Di hadapan Tuhan itu nothing. Ya dia nyalain Jokowi dan lain sebagainya dulu. Sekarang sih ya masih juga sih ya. Maksud saya ada orang-orang yang kayak begitu tuh, yang merasa dirinya berhikmat, seolah-olah pinter tapi sesungguhnya enggak gitu. Ya Tante, semoga bisa menjawab Tan. Iya. Udah ngerti. Iya. Thank you. Ya, thank you. Ada Pertanyaan. lagi? Hah? Enggak, itu maksudnya pertanyaannya. Udah nggak ada lagi ya? Kalau nggak ada, mari kita review ya. Saya hari ini tidak ada esai, Ya, nggak salah. tapi ada pilihan ganda dan terus benar atau salah ya. Oke. Random aja deh. Saya mulai dari yang ada di layar saya dulu aja. Ya. Mulai dari Tante Meme ya. Iya. Oke. Ide dasar dari doktrin propisiasi yang tadi kita sudah bahas adalah pemuasan murka Tuhan terhadap manusia berdosa, benar atau salah? Bentar lagi ulang lagi Tan ya, ulang ya. Iya. Ide dasar dari doktrin propisiasi adalah pemuasan murka Tuhan terhadap manusia berdosa. Salah.
Susah kata-katanya. Iya, memang agak susah ya. Saya ulang lagi ya. Ide dasar dari doktrin propisiasi adalah pemuasan murka Tuhan terhadap manusia berdosa yang dikerjakan di dalam korban Kristus. Betul. Betul, Ya, ya. kalau nggak Iya. salah betul. Ya, Iya. tapi Grace mau tanya, ini emang tadi mau nanya baru inget gara-gara pertanyaannya. Tapi maksudnya itu kok kalimatnya pemuasan murka Tuhan terhadap manusia berdosa. Bukannya korban Kristus itu justru realita dari kasih Tuhan kepada orang berdosa Iya, gitu. bos. Makanya tadi kan Kan maksudnya kalau Iya. murka tuh kayak Makanya kalau pemurkaan itu jadi kayak ngebingungin gitu. kayaknya jahat. Iya, justru kan tadi saya bilang kalau lihat dari Kalau akar karena katanya, Tuhan mengasihi manusia justru. propitiation itu kan a peace itu satisfaction. Iya. Nah, satisfaction. Jadi Tuhan itu orang kalau lagi marah itu mesti terpuaskan, terlampiaskan, ngerti ya? Kalau kita manusia nih, Iya. apapun, Oh, itu kamu. ya itu mesti terpuaskan. Nggak kayak gitu. Tuhan, justru ini kita lagi belajar. Karena Tuhan Tapi mengasihi. Tuhan memuaskannya. Kalau kita memuaskannya kan dengan hurting someone else. Ya kan, begitu kita marah, misalnya kita lagi marah saya marah sama Pak Ade misalnya, apapun juga saya kejar gitu sampai puas saya. Begitu saya melukai Pak Ade, apapun yang saya lakukan, baru saya puas. Nanti kan kita baru mikir, nah kalau Tuhan nggak gitu. Kalau Tuhan tuh kepuasan amarahnya dia lakukan dengan inisiatifnya Kasih. sendiri, Yang di dalam kasih, dirinya sendirilah yang dia lukai dengan Kristus yang menjadi manusia. Gitu ya. Jelas ya? Makanya ada kata appease di situ tuh satisfaction maksudnya dari kata propitiation itu. Waktu darah dipercikkan di dalam mercy seat itu, Tuhan melihat darah yang dikorbankan itu lalu Tuhan mulai reda amarahnya. Makanya kan tadi saya bilang anger and love meets in Calvary di kayu salib. Love overcome anger. Nah tadi kan di quote-nya dibilang sehingga kita diselamatkan. Ya. Oceh. Oke. Iren, ini pilihan ganda nih gampang. Manakah di bawah ini yang tidak termasuk doktrin dasar dalam kekristenan? Yang tidak termasuk ya. 1. A. Justification. B. Reconciliation. C. Substitution. D. Rehabilitation. Rehabilitation. Kagak lo ada. Kalau saya keterlaluan itu rehabilitation. Oke. Ya, rehabilitation nggak ada ya. Tapi sebenarnya kita ini semua orang-orang sedang direhab loh karena dosa kan. Kita dibenarkan. Jadi ada benernya juga, tapi nggak ditulis doktrinnya namanya itu. Oke. Om Anton, Om. Ya, Mau pilihan ganda apa benar salah, Om? Hah? terserah mau apa. Oke, Om. Saya kasih yang agak susah nih ya. Tindakan Tuhan untuk menguduskan manusia dari dosa disebut A. Sanctification, B. Justification, C. Substitution, D. Propitiation. Ulang Lagi Om. Bahasa Indonesianya apa tuh artinya? Iya nanti saya kasih bahasa Indonesia. Iya. Tindakan Tuhan untuk menguduskan manusia dari dosa disebut 1. Penyucian diri, 2. Iya. Pembenaran, Ya, D. Penggantian, D. Propisiasi. propisiasi apa? Propisiasi yang tadi yang Berdamainya. terakhir yang kita pelajari. Propitiation yang baru kita pelajari. Ini sebenarnya saya combine dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya ya, Iya. bukan hanya untuk tanya ini aja. Jawabannya apa Om? A, B, C atau D? Tindakan Tuhan yang Menguduskan manusia dari dosa. jadi kita dikuduskan Om apa? A. Sanctification. Sanctification, pengudusan diri. B. Justification, pembenaran. C. Substitution, penggantian. D. Propitiation atau pendamaian. A, B, C atau D, Om? Semuanya kayaknya. Nggak ada pilihan ya, Om, semuanya. Jawabannya adalah C.
Sanctification. Yang A ya. Nah, kudus Iya, kan dikuduskan. Sanctification itu pelajaran sebelumnya sebenarnya Om. Aduh, Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin ya, Sanctification. memang ini Kudus. saya pikir review aja gitu, nggak apa-apa Om. Nanti saya kasih pertanyaan lagi yang lain Om ya. Sekarang kita ke Hani dulu. Karya Tuhan untuk mendamaikan manusia dengan dirinya disebut A. Sanctification, justification, substitution, or propitiation. Yang terakhir. Ya. Apa namanya? Kelibet-libet, Propitiation. Propitiation. Property. Ingat aja proper. Iya, good. Proper. Oke. Ini deh, Om, boleh mantan nih Om, coba Om. Ini nggak coba Om ya. Satu-satunya yang dapat membuat Allah puas terhadap dosa manusia, sehingga manusia bebas dari dosa, harus dilakukan oleh usaha dan inisiatif manusia itu sendiri. Salah apa benar Om? salah manusia. Salah, ya. Salah. Ya, good, good. Allah yang punya inisiatif mengorbankan anaknya di kayu salib. Yes, Tuhan, good. benar. Good. Yeay. Hari. Tindakan Allah dalam mendamaikan manusia dengan dirinya sehingga amarahnya sirna karena dosa adalah dengan ia menjadi manusia di dalam Yesus dan mati bagi dosa-dosa manusia. Benar atau salah? Hah? Benar. Benar. Easy for Hari. Adek, istilah bahasa Ibrani untuk propisiasi. Istilah bahasa Ibrani untuk propisiasi dalam perjanjian lama adalah A. Hilasterion, B. Kaporit, C. Kaporet, D. Kanopi. Kaporet. Kaporet. Tadi Dek, saya boleh nanya nggak satu? Ya. Ini sebenarnya saya tuh lagi bingung dengan satu bagian Alkitab ya. Ya, tapi ini nggak harus dijawab sekarang sih. Iya. Karena kebetulan kan Pak Dede ini sekarang di gereja lagi bahas tentang atribut Tuhan ya. Iya. Itu kalau kita ke Yohanes 10 itu kan ada apa namanya ya cerita yang pokoknya Tuhan Yesus itu menyatakan bahwa dia itu dengan Bapa adalah satu. Iya. Nah, terus gara-gara itu kan dia kemudian mau dilempari batu kan. Nah, terus dia itu mengutip dari Mazmur 82 ayat 6. Dia bilang, ya intinya kamu tahu ada ayat ini yang dibilang kamu adalah Allah, Allah kecil tapi ya bukan Allah yang besar. Ya jadi dia bilang pokoknya kalau misalkan ini firman dari kitab suci dan kitab suci nggak bisa dibatalkan, kenapa kok kamu mengatakan aku menghujat Tuhan? Gitu. Nah, waktu saya baca di Mazmur 82 ini, saya jadi bingungnya itu adalah sebenarnya yang ditulis oleh pemazmur ini bukan Daud sih, yang nulis Asaf. Dia bilang Allah di sidang ilahi. Nah, dia bilang dia Allah itu berfirman kepada Allah-Allah yang lain itu gitu loh. Pokoknya kenapa kok kamu menghakimi gini ya. Terus tapi di bagian yang nanti kalau Pak Dede baca itu ya, ditulisnya adalah tapi kamu akan seperti manusia yang bisa mati. Yang saya bingung itu yang dia bilang kamu adalah Allah, Allah kecil itu siapa gitu loh. Itu yang saya nggak ngerti. Iya, oke. Ya, tapi nggak harus sekarang juga sih kalau Iya, Mazmur 82 ya. Oke, iya. Oke, bentar kita akhiri ini dulu ya, maksudnya yang pertanyaan ini ya. Ini tadi udah semua ya, tinggal si Peyem ya. Peyem sama Elisa ya, masih ada di situ Bud ya? Oke. Ada, ya. Oke. Bud, arti kata kaporet adalah mercy seat atau tutup tabut perjanjian, tutup pendamaian. Benar atau salah, Bud? Salah. Benar, Bu, jawabannya. Benar. Ya. Kaporet itu yang tadi bahasa Ibrani, yang lain, Bud. Gantiin yang tadi, Bud ya. Esensi dari kebenaran mengenai propisiasi adalah kasih Allah melampaui murka Allah terhadap manusia berdosa sehingga hukuman dosa dihapuskan. Sekali lagi Bud, ulang Bud ya.
Esensi dari kebenaran mengenai propisiasi adalah kasih Allah melampaui murka Allah terhadap manusia berdosa, sehingga hukuman dosa dihapuskan. Benar atau salah? Tuh, Hmm? benar kata. Benar. Yeay, Ya, ya, oke. betul, Alisa. Oke. Good. Eh, udah semua. Elisa belum ya? Alisa belum. Elisa sekarang Elisa ya. Saya jawab. Coba Elisa nih. Ayo, buat Bu. Terakhir Elisa. Manakah di bawah ini yang merupakan hasil dari propitiation? A. Pembenaran. B. Mengalami kasih Allah. C. Pengampunan dosa. D. Semuanya benar. Gampang, Alisa. Hah? D kata. D. Iya, Semuanya semuanya benar. Yeay. benar. Oke. Good. Ada yang masih mau lagi volunteer? Saya ternyata ada esai loh di bawah nih. Oh ya, Grace belum ya? Oke, benar. Lupa saya. Istrinya sendiri dilupakan. Jelaskan dengan bahasa Anda mengapa Buat dianda-anda. propisiasi menghasilkan pembenaran di hadapan Tuhan. Karena memang tujuannya Tuhan itu untuk membenarkan kita sebenarnya. Ya kan? Dengan cara mengorbankan Tuhan Yesus untuk pembenaran kita. Apakah betul? Belum menjawab dong itu mah. Coba maksudnya mengapa tindakan propisiasi itu kok menghasilkan pembenaran di hadapan Tuhan? Oh, menghasilkan pembenaran. Ya karena memang itu jalannya satu-satunya untuk kita dibenarkan dengan korban Tuhan Yesus. Iya. Oke? Oke. Good. Ya, tadi kita balik ke pertanyaan Pak Ade ya. Itu kan ada di Mazmur 82 ayat yang ke-6 ya. Ya. Ya, ayat yang ke-6. Ini di quote di dalam Yohanes 10 ayat 34 ya. Kita mesti melihat bahasa aslinya dari gods itu kan sama-sama Elohim ya. Elohim itu bentuk jamak dari El. Tapi juga ini bisa diarahkan kepada coba deh kita lihat ke Mazmur ya. Kita buka di dalam New American Standard Bible ya. Saya share dulu bentar. God take his stand in his own congregation. He judges in the midst of the rulers. How long will you judge unjustly and show partiality to the wicked? Vindicate the weak and fatherless, do justice to the afflicted and destitute. Rescue the weak and needy, deliver them out of the hand of the wicked. They do not know, nor do they understand. They walk about in darkness, all the foundation of the earth are shaken. I said you are gods, and all of you are sons of the Most High. Nevertheless, you will be like men and fall like any of one of the princes. Arise, O God, judge the earth, for it is you who possess all the nation. Nah, ini kan konteksnya itu Tuhan itu sedang merebuke raja-raja yang berlaku tidak adil dalam memerintah gitu. Nah, kata gods di sini itu dipakai menggambarkan seorang pemimpin di sini, yaitu raja-raja itu. Nah, kalau dalam hal ini saja bahwa human leader itu bisa disebut gods, ya, makanya di sini huruf kecil gods-nya ini, maka Tuhan Yesus itu sebagai Mesias juga bisa disebut God, which is Elohim, ya, children of the Most High God. Nah, kita ini anak-anak Tuhan. Jadi Yesus mengklaim dirinya dalam Yohanes itu sebagai Tuhan, sebagai Mesias gitu. Makanya dia quote kitab Mazmur, kalau manusia aja bisa dijuluki Elohim dalam Mazmur itu, maka Yesus punya hak juga mengklaim dirinya sebagai Allah.
sebagai Mesias gitu. Oke. Itu aja sih Pak Ade. Apa intinya, karena Elohim itu juga bisa dipakai untuk malaikat-malaikat. Kalau kita nanti dilihat di kitab Kejadian, Son of God itu kan yang menghampiri anak-anak manusia di Kejadian 6 juga disebut Son of Elohim. Jadi Elohim itu bisa dipakai untuk beberapa occasion. Nah, dalam hal ini untuk raja-raja yang jahat disebut gods. Makanya di situ dibilang ayat 6, I said you are gods. Ya, seperti Tuhan lah, pemimpin, tapi huruf kecil. Ya, Karena memang ayat di Mazmur itu kan sering juga di misquote ya sama banyak orang yang ya saya pikir salah satunya itu adalah Steve Furtick yang juga yang mengajarkan bahwa manusia itu Tuhan gitu loh, Tuhan. Dan ya saya nggak tahu yang oh iya, little God. Hmm, Nah, iya, little God doctrine inilah yang juga disalahartikan oleh banyak pemimpin-pemimpin karismatik yang kita bisa sebut mungkin false teacher ya. Itu salah satunya misalnya Benny Hinn, Kenneth Copeland, itu bilang you are little God, ke crypto dollars ya kan. Mereka bilang itu. Nah, doktrin little God, ini ayat ini memang dipakai, tapi ini sebenarnya nothing to do with us. Ini ayat sebenarnya nubuatan untuk. Jadi jelas-jelas kita tidak bisa pakai ayat itu untuk membenarkan doktrin little God. Ya, saya coba lagi lihat di dalam Yohanes 10 itu, orang Yahudi kan answered him, for a good work we do not stone you, but for blasphemy. Ini kan jelas kan? And because you being a man make yourself out to be God. Makanya mereka mau melempar Yesus dengan batu, karena hukum Taurat itu menyatakan orang yang menganggap dirinya Tuhan, blasphemy, itu hukumannya adalah hukuman mati, capital punishment dengan dilempari batu. Lalu Yesus bilang, has it not been written in your law, I said you are gods, and if he called them gods, nah ini Yesus balik, manusia aja bisa disebut Tuhan, pemimpin yang jahat tadi, to whom the word of God came, and the scripture cannot be broken. Do you say of him whom the Father sanctified and sent into the world, you are blaspheming because I said I am the Son of God. Jadi Yesus itu punya hak untuk menyebut dirinya Tuhan karena memang Bapa sanctified memisahkan dia menjadi Allah. Gitu. Ya, jadi ya memang nih orang Yahudi nggak ngerti lah kebenaran ini, hanya orang yang dibukakan hatinya untuk bisa mengerti. Oke. Thank you. Jadi saudara, ada doktrin yang namanya kita ini little God, artinya do you speak and then your word will carry meaning. Nah itu saya udah bahas waktu saya ngomong tentang positive thinking di gereja, yang itu based on New Age movement punya doktrin. Yang disebut, Pak Ade mungkin bisa bantu saya, hukum apa tuh yang bisa membawa itu kepada kita? Lupa saya namanya. Word of faith. Bukan word of faith, ada hukum yang dipakai kalau kita perkatakan, lalu the world itu akan come ke kita gitu, lalu terjadi. Itu sebenarnya New Age punya konsep gitu. Ada kok, saya lupa ya namanya apa. Nanti kalau saya ketemu saya sampaikan. Nah itu dia menyebut kita ini little God, artinya claim whatever you wanna claim. Apa yang kamu injak pakai ayat itu kan menjadi milikmu, itu sebenarnya nggak bisa ayat itu ditafsirkan seperti itu. Ya, we are not a little God, we just human being, we are creature, need to worship God as the creator. Oke? Right. Baik, semuanya sudah jelas ya. Thank you buat hari ini. Walaupun tidak banyak yang join, saya berharap minggu depan ini agak sedikit berbeda karena ini climax dari. Minggu depan kan nggak ada. Masih ada dong. Minggu depan tanggal berapa? 19. Masih ada. Minggu depan masih ada. Kita akan belajar glorification. Ini climax dari semua yang kita udah pelajari. Pada akhirnya nanti kita akan dimuliakan, menerima tubuh kemuliaan bersama-sama dengan Yesus di surga kekal. Oke, kita ambil foto dulu sebentar sebelum saya lupa. Ya, bisa dibuka kameranya semua? Iya. Budi bisa, Bud? Oke.
Gelap bener Bu dia. Nah itu tempat terang. Nah, udah tuh. Oke sip. Oke Bu, senyum semua. 1, 2, 3. Oke. Ya baik, mari kita berdoa semuanya ya. Tuhan, kami sungguh bersyukur mempelajari lagi satu pengertian bahwa karena korbanmu di kayu salib, maka murka Allah itu reda. Kasih Tuhan mengatasi segalanya sehingga kami diterima sebagai anak. Tuhan, terima kasih, kalau bukan karena kasih-Mu, kami tidak bisa menerima keistimewaan ini, dan ajar kami untuk membagikan kabar baik ini kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan, agar mereka juga diselamatkan, terutama di keluarga kami yang terdekat, lalu di teman-teman kami, dan dimanapun juga Tuhan tempatkan kami. Tuhan memberkati setiap pribadi yang sudah ambil bagian dan hadir pada malam hari ini, juga yang tidak bisa hadir karena berbagai macam alasan. Tuhan memberkati mereka semua. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, apapun yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Ajar kami untuk tidak meragukan kasih Tuhan atas kami. Karena kasih Tuhan yang besar dibuktikan saat Ia mati untuk menebus dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Biar sepanjang malam kami tidur dengan nyenyak dan kami bangun besok pagi dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat. Dengan rahmat Tuhan yang baru setiap pagi. Besok kami bisa relax karena hari libur. Kami bisa spend time dengan teman-teman dan orang-orang yang kami kasihi. Bersama-sama menikmati hari yang Tuhan berikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita angkat tangan bersama dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Bapa di surga, kasih sayang yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai kita jumpa dengan Kristus saat Ia datang kembali. Yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Oke, good night semuanya. Sehat selalu ya, sehat selalu. Bye bye. Thank you. Pelita bagi kakiku.